Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Program Studi Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, Bapak Azhari STMT, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer periode 2022 Muhammad Fatah Akyas, Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer UGM Afif Alauddin Falah, CEO Omah TI Ahmad Rifki Afwan Muslihani, dan hadirin Pemira 2022. Selamat malam para hadirin. Kembali lagi bersama saya Maria Clareta dari Ilmu Komputer Angkatan 2022. Pada kesempatan malam hari ini, saya bersama partner saya Milzam Hakim akan kembali memandu para hadirin dalam acara puncak pemilihan raya Ketua Himpunan Ilmu Komputer, yakni pengumuman Ketua terpilih Himakom untuk periode selanjutnya. Gak kerasa udah 10 hari setelah acara debat Pemira kemarin. Untuk recap aja nih, pada Senin tanggal 7 kemarin, kita udah menyaksikan grand design dari ketiga kandidat Makomji kita untuk mengetahui rencana mereka apabila mereka terpilih menjadi Makomji selama 1 tahun ke depan. Serta kita juga udah menyaksikan seberapa luas wawasan dan juga bagaimana perspektif para kandidat Makomji kita pada sesi debat kemarin. Benar banget nih Jam. Selain itu, kita kemarin juga sudah melakukan voting atau pemungutan suara pada tanggal 9 sampai 16 November 2022 yang diselenggarakan secara hybrid. Dan akhirnya kita pun sampai di malam hari ini. Hari di mana kita akan mengumumkan siapa yang akan meneruskan tongkat kepemimpinan Himakom UGM untuk periode selanjutnya. Sebelumnya untuk membuka acara pada malam hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Pemira 2022, Muhammad Irfan. Kepada Mas Irfan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa ilmu komputer yang telah menyempatkan waktunya yang sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian juga Kak Fata Akyas ataupun perwakilannya, kemudian teman-teman dari perwakilan Himakom dan OTI, juga Pak Azhari selaku Kepala Prodi Ilmu Komputer UGM. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang pada malam hari ini. Kemudian untuk teman-teman panitia, saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kesuksesan acara ini. Kemudian saya memohon maaf atas nama pribadi maupun teman-teman panitia apabila ada kekurangan maupun kesalahan pada jalannya rangkaian kegiatan Pemira kali ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Irfan atas sambutan hangatnya. Selain itu, kita akan mendengarkan juga sambutan dari Ketua Himpunan Himakom UGM yang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Himakom UGM, Mas Afif Alauddin Falah. Kepada Mas Afif, kami persilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Azhari selaku Kaprodi Ilmu Komputer, serta panitia Pemira dan juga teman-teman dari Himakom dan OTI yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih juga karena teman-teman sudah mau hadir di acara pengumuman untuk siapa yang terpilih nanti menjadi Makomji selanjutnya. Dan juga saya juga berterima kasih kepada segenap panitia yang sudah melaksanakan rangkaian dari awal pendaftaran, terus juga ujian-ujian, dan juga nanti kemarin ada debat, lalu ada voting juga. Terima kasih atas kerja kerasnya.
Dan saya mewakili segenap pengurus inti ingin mengucapkan terima kasih juga apabila dari kami ada kekurangan, dan untuk makomji yang akan terpilih selanjutnya yaitu mungkin dari Ninda ataupun Konang ataupun Billy, semoga siapapun yang terpilih akan mewujudkan visi misinya, akan mewujudkan apapun yang dia rencanakan, dan juga membawa Himakom OTI menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Afif atas sambutannya. Selain sambutan dari Mas Afif, kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Komputer UGM, Bapak Azari STMT. Kepada Bapak Azari, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren banget ini, acaranya luar biasa banget. Saya kenal banyak teman-teman yang pengurus lama gitu ya. Harapannya ke depan lebih hebat lagi dari pengurus lama sekarang ya. Ada Mas Fata. Ada hal yang penting yang saya sampaikan di sini untuk pengurus baru nanti, bahwa partner kita di luar itu sekarang banyak sekali. Mas Fata nanti juga bisa cerita, atau Mas Rizky yang ketua Himakom, ada teman-teman yang lain. Kita butuh banyak talenta teman-teman, tidak harus pengurus maksud saya ya. Jadi pengurus nanti tinggal memanajemenkan saja. Kalau ada partner dari luar minta di arrange acara, itu dikasih aja, ini yang bisa ngurus supaya punya pengalaman. Jadi tidak harus pengurus-pengurus misalnya. Contohnya sekarang Sinarmas ya Mas Fata ya. Sinarmas itu diminta kita menjadi PIC untuk mengelola suatu tempat yang ada di Babasari ya. Jadi minta dijadwal, minta ditungguin, mahasiswa kita bisa di sana gitu. Nah itu betapa besarnya kepercayaan mereka buat kita. Nah itu salah satu. Yang lain banyak banget gitu ya. Yang akan datang itu ada dari cyber system, itu akan buat juga di sini. Cuman mereka belum punya tempat, jadi tempatnya nanti akan dicarikan oleh kita di sini misalnya. Tapi mereka butuh PIC juga dan lain-lain. Banyak sekali yang minta seperti itu, butuh PIC. Jadi harapannya sudah bisa belajar dari PIC-nya. Nanti ketua Himakom, pengurus-pengurusnya akan meng-share pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi sering-sering ketemu kami, sering-sering ketemu pengurus lama untuk melihat partner-partner itu. Nah, kemudian selamat kepada pengurus baru nanti yang akan terpilih. Walaupun ada 3 kandidat, nanti kandidat yang pertama jadi pengurus utama, kandidat kedua dari pengurus yang lain dan seterusnya. Satu hal yang akan saya sampaikan juga bahwa selama ini hasil-hasil ngurusan yang lama manapun itu masih banyak bermain di sisi misalnya sosial gitu ya. Kalau di sisi akademik itu yang perlu ditingkatkan, misalnya ikut lomba cybercrime, ikut lomba AI, ikut lomba UI UX, itu masih kurang. Padahal itu kemarin saya ikut acara di universitas, penghargaan pada mahasiswa, sepertinya ada yang dari kita juga ada penghargaan. Kita masih kurang penghargaan kejuaraan gitu ya. Nah coba aja, kita sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi juara macam-macam itu, dan itu nanti di UGM akan tercatat dengan bagus gitu ya. Itu kita harapkan pada pengurus yang baru untuk mendorong ke sana gitu ya. Jadi untuk kos nanti departemen atau fakultas atau prodi punya bantuan gitu ya, nanti kita bisa cari. Jadi tidak harus pengurus yang jadi juara, yang ikut lomba-lomba, tapi semua mahasiswa, semua yang lain nanti disupport untuk dilatih. Sebenarnya HTI akan melatih itu ya. Gitu. Oke, mungkin dari itu saya selamat pada pengurus baru. Saya hanya minta satu, kalau bisa sebelum mulai bekerja atau yang akan datang mulai bekerja, kita perlu bertemu dulu sekali secara menyeluruh untuk mendiskusikan strategi-strategi misalnya yang akademik, yang seperti tadi, yang penghargaan akademiknya gitu ya. Nanti pengurus barunya dan juga pengurus lama kita minta diundang juga untuk acara itu. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bapak Azari atas sambutannya. Dan setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih sama para kandidat kita. Dan maka dari itu langsung saja kita sambut. Mulai dari yang pertama, kandidat nomor urut 1, Saudari Kadek Ninda Nandita Putri. Dilanjutkan dengan kandidat Makomji nomor urut 2, Konang Tiaga Zain Nirangkara. Dan yang terakhir, kandidat Makomji dengan nomor urut 3, Saudara Billy Fat Kodama. Nah oke, mungkin pertama aku mau tanya dulu nih ke Mas-Mas sekalian. Gimana kabar dari Mbak Ninda, Mas Konang, dan juga Mas Billy setelah rangkaian panjang Pemira dari awal pendaftaran sampai malam hari ini? Mungkin dari Mbak Ninda dulu. Baik. Kalau dari aku ya agak tegang gitu ya, sering ngabarin orang tua. Ini minta doanya ya buat biar kepilih buat Makomji berikutnya. Ya kayak gitulah. Kalau aku baik-baik aja, nggak ada, ya nggak tegang lah, masih aman lah. Oke, masih aman ya sejauh ini. Masih mengabari orang tua nih. Aduh mah deg-degan. Mau pengumuman gitu. Aduh. Nah Mbak, rangkaian Pemira ini kan cukup panjang ya. Mulai dari pendaftaran, fit and proper test, lalu grand design, ada yang debat juga. Lalu sampai hari ini nih, hari malam puncaknya. Menurut Mas Mbak, tahap mana yang paling berkesan dan kenapa tahap itu bisa berkesan untuk Mas dan Mbak? Mungkin dari Mas Billy boleh. Tahap ini ya, bagian Pemira ya. Iya. Mungkin pas voting sih. Oh pas Oh, pas voting. Kenapa tuh Mas jadi paling berkesan buat Mas Billy? Pas voting keren aja, panitianya bisa nyediain semacam kayak pemilu asli lah bahasanya. Wis, kita beri aplaus dulu untuk panitia Pemira tahun ini. Itu aja. Oke, untuk selanjutnya Mas Konang. Kalau aku sendiri suka pas bagian fit and proper testnya, soalnya aku pribadi suka ngetik-ngetik, suka mikir tulisan panjang gitu buat dimasukkan ke dalam paragraf-paragraf. Jadi enjoyable lah pas itu, dalam durasi 1,5 jam nulis doang sama studi kasus gitu kan. Itu serunya sih. Oke, buat Mas Konang suka tahap fit and proper test karena suka menulis ya Mas? Iya, oke. Keren. Selanjutnya Mbak Ninda nih. Oke, kalau dari aku sih pas bagian debat ya, soalnya kayak kita kayak ngasih gambaran dari masing-masing pikiran kita satu sama lain gitu. Jadi kayak seru aja, berantem gitu. Itu aja sih. Oke, dari Mbak Ninda sukanya debat karena masing-masing punya perspektif sendiri-sendiri. Jadi Iya. kita bisa tahu gitu ya. Nah, Tahap-tahapnya ini beda-beda ya semuanya. bener. Dan selama proses Pemira ini kira-kira ada nggak sih Mas Mbak kayak hambatan atau mungkin tantangan selama persiapannya? Dan kalau misalnya ada, gimana caranya Mas Mbak bisa mengatasi tantangan itu? Boleh? Mungkin dari aku pas persiapan kayak ngumpulin berkas-berkasnya itu ya, soalnya kan kita tabrakan sama LDK juga, jadi itu mepet banget. Jadi mau nggak mau ya kita siapin gitu. Jadi kayak pas ada waktu senggang nyiapin, pikirin mungkin kayak visi misi, grand design-nya mau dibuat seperti apa, itu aja sih. Kalau buat yang ini mungkin dari aku sama kayak si Ninda. Jadi pas bikin berkas-berkasnya itu gara-gara jadwalnya tabrakan kan sama waktu ngurusin LDK, jadinya rasa buru-buru banget nyusunnya segala macam. Jadi harus cepat-cepat nyari inspirasi. Terus buat PowerPoint grand design tuh aku sampai minta bantuan ke teman buat bikin desainnya gitu-gitu. Jadinya ya agak chaos lah waktu itu. Sama udah itu. Oke, mungkin karena jadwal yang cukup banyak, baik dari si akademis dan maupun non akademis, jadi cukup sulit mengatur waktu ya Jam ya. Iya nih. Nah, kalau menurut Mas dan Mbak nih, seberapa optimis Mas atau Mbak untuk
menjadi makomji terpilih ini, Bu. Bener, boleh mulai dari skala berapa nih Jam? 1 sampai 1 sampai 10 kali ya. 10? Boleh, sampai 10. Satu. Biar asik 10. Wih. Emang harus optimis ya? Harus optimis, Harus optimis. betul. Kayaknya kalau 10 semua nggak asik, aku ambil 11. Mungkin aku beda ya, jadi aku tengah-tengah 5. Kayak soalnya biar main aman aja. Oh, main aman. Main aman. Oke. Oke, dan kira-kira nih, kan tadi Mas Mbak udah punya tingkat optimisme yang berbeda-beda, ada yang 10, 11, ada juga yang 5. Nah, sekiranya nih Mas Mbak nanti terpilih menjadi ketua Himakom untuk periode selanjutnya, kira-kira hal apa yang akan Mas Mbak lakukan buat setelah pengumumannya? Misalnya mungkin traktir tim sesnya mungkin. Traktir MC-nya mungkin. Iya, mungkin MC-nya juga mungkin. Dari aku mungkin ngabarin orang tua aja ya kalau kepilih, soalnya Wih. ditanya-tanya mulu dari tadi gimana hasilnya. Terus setelah itu sampai di rumah ya udah tidur. Apa ya? Kalau yang pertama kali ya sama ngabarin orang tua pasti, soalnya bagiku yang dukung paling utama tuh dari orang tua sendiri, jadinya harapanku mereka juga senang kalau aku bisa kepilih jadi makomci. Habis itu ya kalau yang seriusnya sesuai grand design-ku kemarin, langsung nyiapin tim buat rebranding Himakomnya itu. Apa ya? Aku kurang lebih sama sih, paling nambah pamer di sosmed mungkin udah itu aja. Wes. Sebagai bentuk self appreciation nih ya Iya. Jam ya, betul. Pamer nggak boleh kelewatan dong. Benar, gak boleh kelewatan. Nah, yang terakhir nih Mas, Mbak. Ada pesan gak nih buat para warga Ilkom, panitia ataupun para hadirin yang udah datang pada malam hari ini? Oke, apa ya pesan ya? Enjoy aja sama pemiranya, udah itu aja. Sama selanjutnya, dah. Jadi gini sih, siapapun yang kepilih semoga pada bisa menerima hasilnya dengan baik, terus bisa bekerja bersama-sama dengan calon makomci yang terpilihnya itu. Jangan ada pertikaian di antara kita lah. Terima kasih. Oke, kalau mungkin dari aku mungkin kurang lebih kayak sama kayak Konang, siapapun yang terpilih nantinya semoga kita semua bisa menjalin ikatan satu sama lain biar kita sama-sama mengembangkan Himakom ini menjadi lebih baik. Terus kalau mungkin buat teman-teman yang lain semangat aja UASnya. Makasih. Pesan-pesannya bagus banget ya Jam. Jadi buat kita semua enjoy pemiranya, dan untuk antar kandidat nih, walaupun nanti ada salah satu yang terpilih dan yang berarti ada 2 yang tidak terpilih, tapi tetap bekerja sama Jam, bekerja sama. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Ninda, Mas Konang dan Mas Billy atas sharingnya pada malam hari ini. Mungkin bisa duduk kembali ke tempatnya. Nah, Jam, barusan kan kita udah dengerin nih sharing dari kandidat makomci kita. Ada Mbak Ninda, ada Mas Konang, dan juga Mas Billy. Nah, kita juga mau dengar pendapat, selain dari para calon pemimpin Himakom ini, kita juga bakal dengar pendapat dari warga Ilkom. Wah, tapi siapa nih Red yang bakal menyampaikan pesan-kesannya nih? Nah, yang pertama kita akan dengarkan kesan-pesan dari Mas Alfa Farhan angkatan 2020. Kepada Mas Alfa kami persilakan. Bentar ya, ini azan dulu. Azan dulu guys, bentar.
Oke. Selamat malam semuanya, teman-teman yang berbahagia dan juga Bapak Kaprodi kita yang terhormat. Jadi perkenalkan dulu, aku Aufa selaku Sekretaris Umum Himakom dan juga mewakili dari angkatan 20 di sini. Ingin menyampaikan pesan dan kesan tadi ya, panitia ya. Mungkin kalau dari aku sendiri, kesannya dari 3 calon makomji kita, itu mereka semua punya karakternya masing-masing yang unik. Ada yang lucu, ada yang serius. Ya, pasti kalian tahu yang mana. Nah, mungkin dari aku sendiri menyampaikan pesan secara singkat aja ya, dari aku pribadi dan juga dari angkatan 20-nya. Semoga nanti untuk yang tidak terpilih tetap semangat karena mungkin kalian akan diikutkan dalam atau dikerjasamakan ya bahasanya. Jadi kalian akan ikut andil mungkin masuk ke pengurus inti ataupun pengurus hariannya. Mungkin kalian akan bekerja sama juga. Harapannya kalian juga bisa membantu nanti ketua yang terpilih gitu. Terus untuk pesan yang terpilihnya, makomji yang terpilih, semoga nanti buat makomji yang terpilih bisa menjadi pemimpin bagi teman-temannya yang amanah, yang bijaksana juga, dan juga yang bisa merangkul teman-temannya dan juga antar angkatan yang terpenting. Mungkin dari sini harapannya juga bisa menyampaikan visi dan misi dan meraih visi misi yang udah ditentukan sebelum kalian terpilih. Mungkin dari aku selaku Sekretaris Umum dan juga mewakili dari angkatan 20 itu aja kesan-pesannya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa diingat oleh yang tidak terpilih maupun yang terpilih sebagai makomji. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Aufa. Selain Mas Aufa, kita akan mendengarkan kesan-pesan dari perwakilan angkatan 2021, yakni Mas Izi. Kepada Mas Izi kami persilahkan. Oke, jadi aku cuman mau kasih pesan beberapa poin kesan-pesan untuk calon makomji saat ini. Pertama, good job untuk kalian bertiga sudah mengikuti seluruh rangkaian Pemira. Kalian keren-keren semua. Sekali lagi tolong bisa beri round of applause-nya untuk seluruh calon makomji ya. Keren-keren. Terus pastinya salah satu di antara kalian akan menjadi makomji. Untuk yang tidak terima, jangan berkecil hati, pastinya kalian masih bisa berkontribusi dan memberikan impact yang gede ya untuk Himakom dan ilmu komputer. Terus untuk pesannya mungkin untuk makomji yang terpilih aku harap bisa memegang tanggung jawabnya dengan baik ya. Terus mungkin program-program yang dikerjakan bisa lebih baik, diimprove dan bisa Himakom, keseluruhan Himakom secara ilmu komputer bisa memberikan dampak positif di ilmu komputer sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Dan mungkin pesan dikit lagi, jadi makomji pastinya bukan akhir perjalanan kalian, masih ada 1 tahun ke depannya untuk salah satu dari kalian menjalankan tanggung jawab sebagai makomji. Dan sebagai pemimpin kami harap kalian bisa mengayomi seluruh ilmu komputer ya, seluruh ilmu komputer untuk makin aktif, makin berprestasi mungkin ya. Kurang lebih itu sekian dari saya untuk beberapa poin tentang pesan dan kesan untuk calon makomji. Terima kasih.
Terima kasih banyak Mas Izzy untuk kesan dan pesannya buat kandidat Makomji kita. Selain Mas Izzy, kita juga punya perwakilan dari angkatan 2022. Kepada Mary Grace kami persilakan. Halo semua. Jadi ya saya di sini mau menyampaikan beberapa kesan dan pesan terhadap acara Permira dan juga ketiga Makomji, calon Makomji hebat yang duduk di situ. Oke, jadi ya semua rangkaian acara Permira menurutku berjalan dengan baik dan jujur aku suka banget sama websitenya. So kudos to all front end developers sama UI UX designers over there. Oke. Dan untuk ketiga calon Makomji, cuma satu kata yang aku bisa bilang untuk kalian, kalian keren banget. Kalian tuh tiga calon Makomji yang sangat kompeten untuk menjadi Makomji, dan dari Grand Design tuh aku udah kayak excited banget mau dengar visi misi kalian, proker kalian, terus juga pas debat itu kalian semua unik dengan pemikiran kalian masing-masing. Dan juga untuk nanti siapapun yang terpilih menjadi Makomji, selamat dan semoga semua prokernya bisa berjalan dengan baik, semua cita-cita yang nanti diharapkan pas jadi Makomji tercapai. Dan untuk kedua calon lainnya yang mungkin belum ada kesempatan untuk dipilih, semoga bisa menerima dengan lapang dada dan kalian sudah menampilkan yang terbaik, dan juga ya kalian semua keren. Itu saja kayaknya sekiranya kata-kata dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mas Aufa, Mas Izzy, dan Mary Grace atas pesan-kesannya. Oke, tadi kan kita udah dengar sambut kesan pesan dari perwakilan warga ilmu komputer. Nah, salah satu dari para kandidat akan menerima amanah untuk memimpin Himakom UGM selama 1 tahun ke depan. Dan tadi kita juga udah mendengarkan para kandidat dengan sharingnya. Barusan kita juga udah dengar sharing dari perwakilan ilmu komputer tentang kesan-pesan mereka selama Permira 2022. Nah, tapi kayaknya belum afdol sih, kalau misalnya kita belum dengar pesan dari para pemimpin Makomti periode 2021-2022. Bener banget nih Red, mungkin sekaligus sebagai simbol pemberian kepercayaan untuk para pemimpin Makomti periode selanjutnya. Kalau begitu langsung aja kita undang para perwakilan dari divisi-divisi yang ada di Himakom dan Omah TI periode 2021-2022. Oke, kita akan mulai dari perwakilan divisi Minat dan Bakat, Mbak Maefe Zahwa. Kepada Mbak Maefe kami persilakan. Tenang semuanya, tenang. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam gitu, jawab dong. Iya, oke mungkin sedikit singkat aja ya kesan pesan dari aku. Ini ngewakilin Mas Hadid selaku Kadif Mikat gitu ya. Jadi di sini aku mau nyampein aja buat para teman-teman calon Makomji yang nantinya malam ini bakal kepilih gitu ya, bakal jadi Makomji. Dan mungkin untuk calon Makomji yang nggak kepilih gitu, untuk tiga-tiganya diharapkan, mohon maaf kesalahan teknis. Ya, untuk tiga-tiganya saya dan teman-teman dari divisi Mikat berharap bahwasanya siapapun yang bakal kepilih jadi Makomji maupun nggak kepilih gitu ya, itu bisa nanti membawa Himakom untuk lebih baik ke depannya. Dan mungkin dari saya secara pribadi juga mau nitip pesan untuk siapapun Makomjinya, tolong prokernya agak dikurangin gitu ya teman-teman. Benar enggak gitu ya?
Terus kayak ya, atau enggak seenggaknya mungkin susunan panitianya agak dirapihin gitu biar enggak ada yang kebanyakan kerja dan kurang kerja gitu. Mungkin aku nitip pesan satu itu. Oh ya, oke, mungkin jadi sekian dari aku selaku perwakilan dari Divisi Mikat. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak Mbak Maef atas pesan dan kesannya. Kita lanjutkan dari Divisi PSDMA kepada Kak Yovita, kami persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Aku Yovita dari dari angkatan 20. Di sini aku jadi perwakilan PSDMA, tapi mungkin sebagai perwakilan dari Vero ya, sebagai Kadif karena nggak bisa hadir. Mungkin dari aku singkat aja karena intinya sama aja ya, sama teman-teman yang udah nyampein kesan-pesan sebelumnya. Pokoknya buat siapapun nanti yang terpilih jadi Makomji, selamat dan semangat. Dan semoga semua visi, misi, dan apa-apa yang sudah disusun sebelumnya bisa terjalankan dengan lancar. Terus semoga yang semangat bukan cuma Makomjinya, tapi satu kabinet ya. Harus semangat juga gitu. Udah sih dari aku itu aja kali ya. Makasih semuanya. Terima kasih banyak Mbak Yovita atas pesannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari perwakilan Divisi Back End kepada Mas Faiz, kami persilakan. Ya, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dan para calon Makomji kita yang tercinta. Di malam hari yang indah ini, saya ingin berterima kasih atas waktu dan kesempatannya. Makasih juga Abid udah ngasih struktur ucapannya ya. Jadi yang pertama, saya mau ngucapin selamat dulu nanti siapapun yang kepilih dari teman-teman kita ini. Dari saya sendiri harapannya semoga teman-teman bisa serius, tidak membuang-buang kepercayaan dari kita semua. Intinya nanti teman-teman bisa harmonis dan lebih baik dari yang sebelumnya. Dan pernyataan dari perwakilan sebelumnya juga itu berlaku juga. Siap, untuk itu terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Terima kasih banyak Kak Faiz atas pesan dan kesannya. Selanjutnya akan kita dengarkan pesan dari perwakilan Divisi Cyber Security kepada Kak Hana, kami persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi perkenalkan, aku Hana Rahmasari, aku dari perwakilan Divisi Cybersecurity 2021. Kesan pesannya aku akan sampaikan ke teman-teman calon Makomti tahun ini. Selamat buat yang akan terpilih ya. Semoga teman-teman bisa mengemban amanah yang diberikan selama satu periode ke depan. Dari aku sendiri, kami menaruh harapan yang besar buat teman-teman kalian, buat teman semua. Semoga bisa mengemban amanahnya aja. Jadi ya selamat dan semoga sukses. Terima kasih juga buat panitia, keren banget acaranya. Pemira 2022, keren banget. Terima kasih banyak Mbak Hana atas pesannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari perwakilan Divisi Competitive Programming. Kepada Mas Aziz kami persilakan. Tes. Ya, jadi terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Jadi saya mau nyampein mungkin singkat aja buat harapan saya semoga
Himakom akan diberikan Makomji yang terbaik untuk periode selanjutnya. Dan buat nanti Makomji yang terpilih semoga dapat mengemban amanahnya dengan sungguh-sungguh. Dan buat yang belum terpilih jangan patah semangat, dan terus bekerja juga di Himakom. Mungkin sedikit pesan dari saya cukup. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Mas Aziz atas sambutannya. Selanjutnya akan kita dengarkan pesan dari perwakilan divisi Mobile Apps kepada Kak Diandra, kami persilakan. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Diandra dari perwakilan dari divisi Mobile Apps. Di sini mungkin aku mau ngasih pesan sedikit untuk calon Makomji yang nantinya terpilih. Mungkin selamat, dan harapan kami buat Makomji yang nanti kepilih bisa bisa mengayomi warga Ilkom, kayak termasuk OT, terus sama titipan dari divisi sih, semoga kayak bisa diperbanyak proker-proker yang ngasih insight tentang mobile apps atau divisi lainnya. Kayak contohnya mungkin bisa diadain pelatihan gitu, dulu soalnya pernah ada pelatihan yang sempat terhenti. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Diandra atas pesan-pesannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari divisi UI UX. Kepada Kak Nadia kami persilakan. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kenalan dulu. Aku Nadia Hasna, perwakilan dari divisi UI UX Omah TI. Dan pada kesempatan kali ini aku menggantikan Kadif dari UI UX dan juga anggota-anggota divisi UI UX lainnya yang kebetulan berhalangan hadir nih pada acara malam hari ini. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada panitia pemira nih, keren banget yang udah lancar ngadain pemira dari open registration, lalu fit and proper, voting online maupun offline, dan acara puncak pada malam hari ini yaitu pengumuman. Oke, nah selanjutnya aku mau ngucapin terima kasih juga kepada ketiga calon Makomji yang udah memberikan inovasi-inovasi barunya nih untuk Himakom ke depannya. Nah, harapanku untuk siapapun Makomji yang terpilih pada malam hari ini nanti, semoga dapat membawa nama baik Himakom dengan lebih baik lagi, dan kemudian bisa merealisasikan inovasi-inovasi dan terus berkontribusi dengan maksimal untuk Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer UGM pada periode selanjutnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nadia atas pesan kesannya. Selanjutnya akan kita dengarkan perwakilan dari divisi PSDMA, dari divisi KPM kepada Mas Farhan, kami persilahkan. Kepada perwakilan divisi KPM, Mas Mahdi, kami persilahkan. Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, jadi di sini aku Mahdi bakal mewakili dari Kadifku yang kebetulan tidak bisa hadir. Oke, jadi langsung aja ke kesan dan pesan. Oke.
Mungkin pesannya untuk ketiga calon ini selamat sudah bisa sampai ke tahap sekarang ini. Semoga yang terbaik bisa terpilih dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan sepenuh hati. Mungkin pesannya ya supaya bisa memajukan Himakom lebih baik lagi dan bisa membuat proker-proker yang lebih wow lagi. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih semua. Oke, terima kasih banyak Mas Mahdi atas pesannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari perwakilan divisi hubungan luar. Kepada Kak Nara kami persilakan. Tes. Halo? Selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Nara dari Divisi Hublu. Aku di sini mewakilkan ya divisi Hublu, termasuk kadifnya. Dan di sini aku mau menyampaikan pesan dan kesan buat teman-teman aku yang mencalon jadi Makomji. Jadi pertama tentunya apresiasi ya buat teman-teman calon Makomji yang sudah mencalonkan diri, mengikuti rangkaian pemira dari 1 bulan. Pasti banyak usaha dan kerja keras yang dituangkan, kita apresiasi. Dan dan semoga siapapun yang jadi Makomjinya bisa menjalankan visi dan misinya, menjalankan apa yang sudah dipaparkan ke teman-teman semua. Dan siapapun juga yang kalau misalnya tidak terpilih juga jangan bersedih. Mungkin kalian sudah mendengar jangan bersedih berkali-kali, tapi jangan bersedih lagi. Jadi jangan bersedih dan semoga tetap aktif juga di Himakom dan membantu divisinya masing-masing. Oke, sekian itu aja dari aku. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Nara atas sambutannya. Selanjutnya kita akan dengarkan dari perwakilan divisi front end. Kepada Kak Bening kami persilahkan. Selamat malam teman-teman sekalian. Aku Bening dari perwakilan divisi front end. Sebelumnya mungkin makasih dulu ya ke Konang, Ninda, dan Billy yang udah mau ya meluangkan waktu dan semuanya deh buat jadi calon dari Makomji kali ini. Mungkin kalau buat aspirasi titipan dari teman-teman front end, mungkin yang pertama kita berharap Makomji kali ini bisa lebih komunikatif dan apa ya kayak bisa menjadi sahabat cerita dari setiap divisi-divisi dan departemen-departemen yang ada. Dari situ kami berharap bisa menjadi penghubung yang baik, baik antara Omah TI dengan Himakom maupun antara divisi-divisi. Mungkin itu aja sih yang mau disampaikan dari divisi front end. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Bening atas pesannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari perwakilan divisi kewirausahaan. Kepada Mas Yusuf kami persilakan. Tes. Oke, kalau dari kewirausahaan untuk Makomji yang terpilih semoga amanah, terus pokoknya jangan pokoknya jangan ninggalin anak-anaknya, pokoknya dirangkul terus. Kalau ada masalah jangan ditinggalin, dirangkul, coba diselesaikan bersama.
jangan pokoknya jangan berjalan sendiri-sendiri. Dari Kuiris itu aja sih. Pokoknya dirangkul semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf atas sambutannya. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari perwakilan divisi Game Development. Kepada Mas Teddy kami persilahkan. Halo semuanya. Jadi pesan gue buat Makomji terpilih, terkhususnya nanti bakal ada banyak proker bareng Makomti. Gue pengen nanti kedepannya kita lebih bersinergi aja antara Himakom dan OTI. Regardless siapa yang kepilih, gue yakin kalian juga bisa punya keinginan untuk lebih bersinergi dengan OTI juga. Jadi gue berharap yang terpilih, yang terbaik, biar kita kerja bareng-bareng dan juga stick sama keinginannya di awal. Jadi tetap mau kerja sampai akhir gitu. Mungkin dari gue segitu aja sih. Terima kasih guys. Baik, terima kasih banyak Kak Teddy atas pesannya. Selain dari divisi Game Dev, kita juga akan mendengarkan pesan dari perwakilan divisi Data Science. Kepada Mas Anan kami persilakan. Kepada Mbak Anan kami persilakan ngomong. Oke, halo semua, selamat malam semua. Pertama-tama aku mau kenalin diri, kenalin nama aku Anan, aku dari Divisi Data Science. Aku di sini mau mewakilin teman-teman dari Divisi Data Science. Pertama-tama aku mau apresiasi dulu buat teman-teman panitia Permira. Makasih banget udah mau ngurusin acara ini dari awal sampai akhir juga. Dimana kan kita tahu kalau acaranya tahun ini offline. Tuh makasih banget kalian udah kerja keras dari awal sampai sekarang. Terus aku juga mau apresiasi buat 3 calon Makomji, Ninda, Konang, sama Billy. Makasih buat semangat kalian dan niat kalian buat mencalonkan diri sebagai Makomji. Aku harap siapapun yang nantinya bakal jadi Makomji bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Terus buat kedepannya semoga siapapun yang terpilih bisa merangkul semua anggota mahasiswa ilmu komputer dan juga bisa merekatkan bonding juga antara Himakom dan OTI. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih Kak Anan atas sambutannya. Selanjutnya kita akan dengarkan perwakilan dari Divisi Pengembangan Organisasi. Kepada Mbak Faya kami persilahkan. Permisi ganti ya. Iya, karena saya udah datang jadi Mas Nathan ini ya. Selamat malam semuanya, saya Kadif PO. Pokoknya pesan saya mungkin buat bertiga, siapapun nanti yang kepilih, semoga yang kepilih bisa menjalankan apa yang diinginkan dari Himakom, bisa melaksanakannya, bisa mewujudkan Himakom seperti apa. Buat yang gak kepilih ya jangan hilang, semoga supaya bisa saling bantu juga. Kalian kan bareng-bareng udah punya visi misi masing-masing. Dan untuk anak 21 nanti, anak 21 yang bakal jadi cutting, semoga orang-orang yang gak jadi kadif gak pada hilang ya, jangan kayak kita banget. Ini tinggal dikit orangnya. Jadi bisa saling bantu nanti anak-anak 21 juga, gak cuma kadifnya doang yang dijorokin. Mungkin itu aja sih, terima kasih. Terima kasih Mas Nathan atas sambutannya. Tapi kayaknya udah pada nggak sabar nggak sih dengerin siapa yang bakal jadi Makomji kita selanjutnya.
Benar banget nih Jam. Kita bisa lihat dari ekspresi para hadirin yang hadir di sini, terutama ekspresi para kandidat. Bisa kita lihat nih. Tuh, tegang banget, nervous Jam, deg-degan gitu. Nggak tahu nervous atau senyum-senyum aja nih. Iya, atau percaya diri mungkin Iya. bakal terpilih. Oke. Tapi wajar sih Red kalau pada nervous atau tegang, karena perjalanan Pemira ini kan panjang banget ya. Mulai dari pendaftaran, tes, grand design, lalu ada debat, sampai dengan malam hari ini, malam puncak Pemira, di mana kita akan mengetahui siapa Makomji terpilih untuk periode berikutnya. Iya juga Jam. Kalau misalnya diingat-ingat waktu pas grand design kemarin tuh, keren-keren banget mulai dari desainnya sendiri, terus juga rancangannya, dan pas waktu voting kemarin itu menurut aku keren banget sih karena itu sistemnya tuh pakai website gitu. Namanya juga kan Ilmu komputer. Ya, Nah, betul. oleh karena itu gimana kalau kita throwback dikit nih, gimana perjuangan pelaksanaan Pemira pada tahun kali ini? Boleh Jam. Oke, langsung aja kita lihat recap Pemira kita pada tahun ini. Gimana nih Red? Makin gak sabar nih gak sih? Buat reveal siapa yang bakal jadi Makomji kita yang di periode selanjutnya. Parah, makin gak sabar banget Jam. Apalagi abis lihat video throwback itu yang keren banget. Nah, maka dari itu
kencangkan sabuk pengaman karena sebentar lagi pengumuman Makomji terpilih akan segera disampaikan. Pada tahun ini, Himakom UGM memiliki 3 kandidat ketua untuk periode 2022-2023. Kandidat nomor urut 1, Kadek Ninda Nandita Putri. Kandidat nomor urut 2, Konang Tiaga Zain Nirangkara. Dan kandidat nomor urut 3, Billy Fat Kodama. Pemungutan suara dari mahasiswa ilmu komputer pun telah dilakukan. Pemungutan suara ini melibatkan 480 partisipan, di mana 63,98% alias 277 partisipan telah memberikan suaranya untuk masa depan Himakom UGM. Dari 277 partisipan tersebut, 38,2% berasal dari angkatan 2022, 37,5% berasal dari angkatan 2021, 18,8% berasal dari angkatan 2020, dan 5,78% berasal dari angkatan 2019. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang telah dilakukan, telah terpilih 1 kandidat yang akan menjadi pemimpin Himakom UGM periode 2022-2023. Dengan total perolehan 160 suara, Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada memilih selamat kepada saudari Kadek Ninda Nandita Putri sebagai Ketua Himakom UGM periode selanjutnya. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada saudari Kadek Ninda Nandita Putri yang telah terpilih sebagai Ketua Himakom UGM periode selanjutnya. Tidak lupa kita berikan aplaus juga kepada saudara Konang dan saudara Billy atas ketersediaannya untuk berusaha membawa perubahan baik dalam Himakom UGM. Semoga Mas Billy, Mas Konang, dan Mbak Ninda bisa senantiasa bersinergi untuk kemajuan Himakom UGM ke depannya. Oke, nah kita sekali lagi beri tepuk tangan untuk para kandidat kita. Nah, pasti pada kepo kan dengan hasil rekapitulasi suara pada voting pemilihan Makomji kali ini. Gimana sih persentase pemilih per calonnya dan siapa yang mendominasi suara milik angkatan 19, 20, 21, dan 22? Nah, untuk informasi akuratnya kami persilahkan kepada Mas Hadzami untuk menyampaikan statistik perolehan suara Pemira 2022. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan hasil rekapitulasi suara dari pemilihan Himakom yang telah kita jalani selama 3 minggu terakhir ini ya. Oke, mungkin bisa next slide.
Nah, jadi ini sedikit ada infografis pemilihan Himakom. Nah, di situ kalian bisa melihat bahwa total pemilihnya adalah 277 pemilih. Dan dari semua mahasiswa ilmu komputer terdapat 63,98% mahasiswa ilmu komputer yang memberikan suara. Dan untuk pada angkatan 2022 ternyata tidak ada satupun yang golput. Wow. Kemudian pada angkatan 2021 kalian bisa lihat ada sekitar 2,83% yang golput. Kemudian ya ini ada sedikit evaluasi. Itu partisipasi dari angkatan 2019 dan 2020 itu cukup rendah ya. Karena pada angkatan 2020 terdapat 52,29% yang golput dan pada angkatan 2019 terdapat 85,59% yang golput. Oke, mungkin jangan next slide. Nah, ini data dari email broadcast. Di situ kalian bisa lihat kami telah mengirimkan broadcast 3 kali. Untuk yang pertama, kalian bisa lihat proporsi antara email terkirim, email dibuka, dan juga orang yang klik link vote. Dan di situ proporsi orang yang ngeklik link vote itu sangat kecil sekali dibandingkan email yang kita kirimkan. Dan mirisnya lagi, banyak juga mereka yang cuma buka email doang tapi nggak klik link vote. Itu dari email, broadcast yang pertama. Terus dari broadcast yang kedua itu juga sama, sangat sedikit sekali yang ngeklik link vote dan terusnya. Oke, mungkin bisa next slide. Oke, pada minggu pertama terdapat 134 pemilih ya teman-teman. Mungkin penjabarannya bisa di next slide-nya. Nah, dari 134 itu deskripsinya adalah mereka dari CSB angkatan 21, CSB angkatan 2022, CSA 2021 dan CSA angkatan 2022 dan juga kelas Kom A angkatan 2022. Untuk dari online itu terdapat angkatan 2020 dan angkatan 2019 dan juga angkatan 2021 dan 2022 yang berhalangan hadir saat voting. Mungkin bisa next slide. Nah, ini proporsi antara yang online dan offline. Untuk yang offline terdapat 76,9% dan yang online cuman 23,1%. Oke, mungkin bisa next slide. Nah, untuk distribusi suara offline itu ternyata pada minggu pertama dimenangkan secara telak oleh kandidat Kadek Ninda sebesar 65%. Dan untuk Billy dan Konang sama-sama mendapatkan angka 17,5%. Untuk suara online juga sama, masih dimenangkan oleh Kadek Ninda sebesar 77,4%. Dan untuk Billy 9,7% dan Konang 12,9%. Oke. Nah, ini hasil akumulatif di minggu pertama. Tadi kan masih terpecah-pecah antara online dan offline. Untuk akumulasinya seperti ini. Dan dimenangkan oleh Kadek Ninda sebesar 67,9% dan untuk Konang 16,4%, Billy 15,7%. Oke. Pada minggu kedua itu lebih banyak. Tadi kan 134. Kalau minggu kedua ada 143 dan deskripsinya mereka adalah dari Kom B angkatan 21, Kom B angkatan 22, Kom A angkatan 21 dan juga pemilih yang dari online. Ini cukup banyak ya. Itu ada angkatan 2019, 2020 dan juga angkatan 2021 dan 2022 yang berhalangan hadir. Oke, mungkin bisa next slide. Nah, untuk proporsi antara offline dan online itu yang offline ada 88, yang online ada 38,5. Oke, mungkin bisa next slide lagi. Nah, untuk distribusi suara offline itu mungkin coba lihat. Nah, ini untuk Kadek Ninda itu menang tipis ya, yaitu 43,2%. Ini cukup merata dibandingkan minggu pertama yang sangat dimenangkan telak ya.
Terus Konang juga mendekati Kadek Indah yaitu sebesar 31,8% dan Billy 25%. Ya, mungkin bisa next slide lagi. Nah, untuk yang online itu sangat berbeda. Jadi Kadek Indah suaranya lebih dari 50%, yaitu sebesar 56,4, Konang 21,8 dan Billy 21,8. Nah, ini untuk hasil akumulasi dari minggu kedua. Untuk Kadek Indah mendapatkan suara sebesar 48,3% dan Billy 23,8, Konang 28%. Ini untuk akumulasi suara total. Jadi kan kita udah mendengarkan bahwa Makomji yang terpilih adalah Kadek Indah. Nah itu mereka menang berapa sih? Kita bisa lihat di next slide-nya. Nah Kadek Indah mendapatkan 160 suara dengan proporsi 57,8%, sedangkan Konang mendapatkan 62 suara dan Bilifat Kodamah mendapatkan suara 55. Oke, ini adalah proses perhitungan kami sebagai bentuk transparansi dari web development team ya. Oke, untuk proses perhitungan suara itu dilakukan dengan cara merekap database secara otomatis. Kemudian proses voting hanya bisa dilakukan satu kali untuk satu akun, sehingga tidak ada yang bisa melakukan voting lebih dari satu kali. Kemudian suara yang masuk itu bersifat anonim, jadi tenang aja buat kalian yang milih, kalian nggak tahu kalian milih siapa, kita nggak tahu kalian milih siapa. Jadi benar-benar rahasia dan jumlah suaranya akan terakumulasi di DB-Log secara otomatis oleh bot menggunakan ya API Google Drive. Kemudian perhitungan suaranya juga dilakukan secara sistematis menggunakan program dan mungkin bisa next slide lagi. Nah ini tangkapan layar dari DB-Log dan ya mungkin bisa next slide. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Hadzami atas pemaparan hasil rekapitulasi suara dari Pemira 2022. Nah, sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Makomji terpilih, Saudari Kadek Ninda Nandita Putri, dan kepada Mbak Ninda kami persilahkan untuk menyampaikan winning speech-nya. Oke, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya, terutama buat panitia. Sebelumnya yang terhormat Mas Fata, Mas Rifki, dan juga teman-teman PHPI lainnya, dan juga teman-teman semua, terutama panitia yang keren banget udah nyiapin Pemira kali ini. Tepuk tangannya dong buat kalian semua, sepi banget. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang telah mempercayakan aku sebagai Makomji selanjutnya, dan mungkin aku mau nyampein semua. Dan juga oh ya, sebelumnya buat Konang sama Billy, walaupun kalian belum terpilih tapi kalian udah keren banget. Kalian adalah salah satu sainganku yang paling berat di pemilihan kali ini, dan juga mungkin kedepannya aku minta tolong buat teman-teman semua bisa kita semua bisa bekerja sama dengan baik, bisa membangun Himakom menjadi lebih baik juga. Jadi kayak aku nggak bisa kerja kalau tanpa kalian semua, karena memang aku tuh nggak cuma sendiri bisa ngebangun Himakom ini menjadi lebih baik, tapi aku perlu uluran tangan dari kalian semua. Mungkin dari aku itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Maninda atas winning speech-nya, dan mungkin kita mau tanya-tanya sedikit dulu ya ke Mbak Ninda. Iya nih, gimana nih Mbak Ninda perasaannya setelah menjadi ketua Himakom? Kayaknya tadi tuh kurang optimis gitu loh. Bener, optimisnya katanya 5, 1 dari 10, 5 jam. Iya, gimana Mbak? Emang kurang percaya diri atau gimana?
Enggak sih, sebenarnya tadi main aman aja. Jadi kalau misalnya perasaan sih aku deg-degan ya, kayak nggak nyangka gitu, kayak ternyata banyak juga yang mempercayakan aku sebagai makomdi selanjutnya. Jadi terima kasih buat kalian semua dan buat panitia yang udah nyiapin Pemira ini. Oke. Nah, Mbak Dinda, aku juga mau tahu nih, kira-kira dari proses perjalanan Pemira tahun ini, siapa sih pendukung Kaninda yang apa ya, paling suportif lah buat Mbak Dinda gitu? Yang pastinya orang tua sih ya. Jadi buat kalian semua nggak usah GR ya. Aku nggak nyebut nama kalian satu-satu. Jadi aku nyebut orang tuaku. Jadi aku benar-benar terima kasih sama orang tuaku yang ngedukung aku, yang kayak kadang kayak pas nih serius tadi kayak dari jam 5 udah ditanyain sama ibuku gimana nih pengumumannya dapat apa enggak, atau terus kayak di chat terus-terusan, aku bilang nggak tahu gimana, lihat aja nanti kan kayak gitu. Jadi kayak aku terima kasih banget buat ibuku yang selalu support aku gimana pun keadaannya. Dan mungkin kalau mungkin buat teman-temanku, aku mungkin nyebutin semua dari kalian semua yang udah memilih aku benar-benar terima kasih banget buat kalian semua yang udah mempercayakan aku. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Mbak Ninda dan selamat atas kemenangannya sebagai makomji terpilih. Nah, selanjutnya sebagai salah satu simbol regenerasi kepemimpinan dari Himakom UGM, kita akan mendengarkan pesan dari pimpinan Himakom UGM 2122 untuk makomji terpilih untuk periode selanjutnya. Yang pertama, kami persilahkan Ketua Himakom UGM periode 2021-2022, Muhammad Fatah Akyas untuk menyampaikan pesannya. Kepada Mas Fatah kami persilahkan. Enggak. Biar ketahuan siapa ketuanya sekarang, bukan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke. Untuk Pemira, jadi sebelumnya mungkin teman-teman semua kenalin dulu saya. Mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu ya, jadi kebetulan saya selaku makomji di sini ingin memberikan sebenarnya cukup banyak nih pesan ya, terutama untuk next makomji gitu. Mungkin maaf ya kalau misalkan agak panjang, tapi ini aku mau turunkan juga pesan-pesan dari kahim-kahim sebelumnya. Jadi yang pertama gini, terima kasih ya pertama sebelumnya kepada para panitia Pemira, keren-keren banget. Tepuk tangan dulu buat panitia Pemira, tepuk dulu. Soalnya kalau misalkan kita bandingkan dengan hima-hima lainnya, itu kita termasuk Pemira yang paling canggih dalam sistemnya. Baik, soalnya ketika kita melakukan Pemira offline tuh kita belum pernah tuh ada sistem di mana kita mencatat kelas-kelas terus biliknya itu bergerak semua gitu. Itu dan juga kita menggunakan website ya, dan menggunakan website itu tuh termasuk di MIPA itu tuh belum banyak yang menggunakan. Dan mungkin juga secara UGM itu ya Ilkom termasuk penggagas untuk yang menggunakan website. Jadi emang secara apresiasi oke. Yang kalau misalkan secara sistemnya keren banget buat Pemira, kedepannya yang offline semoga bisa baik lagi. Mungkin yang paling penting ya, kalau misalkan saya sendiri selaku ketua mau mengasihi wejangan itu tuh mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya saya merasa bahwa wejangan saya itu belum tentu benar, belum tentu salah, belum tentu juga harus dilaksanakan, belum tentu juga tidak dilaksanakan. Jadi sebagai ketua baru nanti, kamu punya hak untuk menerima wejangan saya, punya hak untuk menolak, punya hak untuk seleksi untuk dari apa yang aku sampaikan. Jadi mungkin aku juga ingin
evaluasi juga daripada kabinet saya. Dan aku juga ingin memberikan berbagai macam kekurangan dan dobrakan yang dari angkatan saya. Jadi untuk yang paling penting ya, kita mulai dulu dari yang paling dalam, yaitu dari diri sendiri. Jadi selaku Makomji nanti, ketika kita jadi ketua itu pasti ada ya namanya hambatan, rintangan, terus yang maupun dari internal maupun dari eksternal pasti ada yang salah gitu atau yang kurang baik atau bahkan ada yang hampir tidak bisa kita apa-apakan. Nah itu tuh kita selaku seorang diri itu harus bisa mampu untuk kontrol diri. Nah dan juga mampu untuk mengetahui bahwasanya posisi kamu sebagai ketua itu bisa mengayomi semuanya gitu. Terus kemudian yang kedua, sekarang kita keluar dari kamu sendiri, kita sekarang ke bagian yang paling yang menurut aku banyak salah di aku, yaitu bagian PHPI. Mungkin teman-teman semua di sini mohon terutama yang 21 nanti mohon didengarkan. Jadi saya selaku ketua Hima juga masih menerapkan kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh kakak-kakak tahun sebelumnya, yang bahkan juga sama Mas Adit pun diakui, yaitu bisa merangkul PHPI secara rekat. Itu saya secara pribadi merasa saya belum cukup untuk di dalam situ. Mungkin teman-teman semua yang di PHPI mungkin juga ada yang merasa seperti demikian. Di sini saya selaku ketua masih belum, mungkin karena awalnya online ya, itu tuh susah untuk bisa menggabungkan daripada rapat-rapat. Mungkin meskipun kita udah rapat, tapi kita rasa kebanyakan masih bersikap profesional dan tidak kekeluargaan. Jadi di sini mungkin kesempatan yang sangat berharga banget seperti kata Mas Adit sebelumnya, karena aku angkatan yang transisi ke offline itu tuh masih banyak hambatan yang terdapat ketika online. Jadi ketika nanti sudah full offline, itu tuh gunakan aja semua waktu yang kamu punya itu tuh untuk bisa bonding erat sama PHPI. Karena dari bahkan Mas Dharma, Mas Adit pun juga memiliki isu yang mirip, di mana PHPI-nya itu terkadang masih ada yang merasa belum rekat, dan terkadang kalau misalkan belum rekat itu keluar daripada tanggung jawabnya dia dari awal, seperti itu. Ketika aku dengar lagi pesan yang dikasih sama Mas Adit kemarin, aku mulai sadar, ini penting banget nih hubungan antara PHPI, karena kamu selaku Makomji tetap manusia, jadi harus paham nih, kamu punya beban yang harus bisa disalurkan kepada teman-teman semua. Dan teman-teman 21 di sini, tolong kalau misalkan si Ninda, kalau misalnya mau nunjuk kamu sebagai salah satu bagian daripada pengurus harian, tolong bisa sadarin aja kalau misalkan ketua itu manusia juga gitu. Kalau misalkan ada beban dia mau mengalirkan, mohon diberikan jawaban sebaik-baiknya gitu. Kalau misalkan ada beban, jangan sampai nanti Himakom, ketuanya merasa, oh aku kayaknya gak bakal ada respon, jadinya kerja sendiri. Atau bahkan saya outlet ke adik-adik yang lebih turun lagi pada bisa ke PHPI. Ya, jadi kedepannya nanti tolong ketika sudah merangkai pengurus-pengurus kamu nanti, ayo sering-sering bonding. Dan juga jangan lupa nih Omah TI juga jangan, kita belum pernah nih ada meeting yang Himakom Omah TI di PHPI. Belum kan? Tolong coba usulkan hal seperti demikian. Karena menurut saya kita susah banget nih kalau misalkan ingin mencoba mencapai visi misi untuk merekatkan Himakom OT, kalau misalkan dari rapat PHP aja belum pernah berbarengan gitu. Terus kemudian kita melebar lagi nih ke divisi. Divisi itu teman-teman yang ada di Mas Adit juga pernah berpesan ke saya nih. Kalau misalkan untuk kerekatan antar divisi itu tuh masih kurang. Maka dari itu aku menggagas sebuah perubahan di situ. Dan aku berharap apa yang aku bisa keluarkan ini itu bisa membantu di hal tersebut. Nah, kamu selaku ketua boleh menolak, boleh menerima. Kalau misalkan perubahan yang aku laksanakan itu dianggap kurang baik, boleh dirapatkan dan diinisiasikan perubahan yang lebih baik lagi. Kalau misalkan yang punya aku sudah oke, boleh ditingkatkan lagi kayak gimana caranya bisa improve proses yang aku telah siapkan. Kemudian ketika divisi kita masih saling renggang, aku kan udah kasih solusi nih, biar semua divisi itu bisa saling nyambung. Dengan cara ketika kita kasih debat proker, itu bisa mengambil
daripada divisi lain sebagai panitia. Nah itu menurut aku dobrakan yang menurut aku sudah bisa mewakili keresahan daripada ketua-ketua sebelumnya. Nah semisal kalau misalkan juga masih ingin dipraktekkan, terserah dari kamu, tapi itu pesan dari aku di dalam isu-isu di dalam divisi. Terus kita melebar lagi nih sekarang satu himakom. Satu himakom nih kalau misalkan kita paling penting ketika kita memikirkan sebuah organisasi ada dua, planning sama komunikasi. Yang pertama planning. Salah satu kesalahan saya ketika lagi planning itu adalah ketika saya lambat dalam planning. Dan menurut saya ketika saya lambat dalam planning itu menciptakan hasil yang kurang memuaskan. Mungkin salah satu contohnya itu bagaimana kita cukup terpepet dalam membuat kabinet saya sendiri itu lumayan mepet daripada MMIK. Jadi ketika saya serah terima jabatan, saya hanya bisa menghasilkan seada-adanya daripada kabinet saya. Mungkin setelah ini kamu sekarang bisa mulai dari sekarang gunakan waktu sebijak-bijaknya, rangkailah segera konsep yang ingin kamu kembangkan dari visi-visi dan grand design kamu, itu segera coba pikirkan nih gimana cara implementasinya, mulai dari pihak susunannya dan bagaimana job desk-nya gitu. Kemudian ketika lagi planning itu jangan lupa komunikasi, karena menurut aku kelemahan daripada saya sendiri adalah komunikasi. Kalau misalkan komunikasi planning kamu udah ada tapi komunikasinya kurang, sama aja kamu nggak bisa mengeksekusi. Jadi komunikasi antar divisi, komunikasi sama PH, komunikasi dari PH ke divisi bawahnya itu juga harus dijaga. Nah dari kemarin aku pernah kayak ngasih kintan, itu mohon digencar-gencarin lagi aja kayak proker-proker yang bisa meningkatkan bonding, itu penting banget. Dan kesempatan offline ini tuh sangat penting untuk bisa bonding. Terus yang terakhir, Makomti, ya, Omah TI. Jaga hubungan baik sama Omah TI. Kita dari tahun-tahun sebelumnya sudah mendapatkan isu ya, bisa kadang-kadang bersama Omah TI. Tolong ketika ada hubungan sama Omah TI, kita harus jaga dengan baik-baik selaku Makomji. Terus kemudian kalau kita misalkan secara eksternal, dijaga hubungannya sama eksternal, terutama kepada pihak kampus dan juga organisasi mahasiswa lainnya. Kemudian jangan sungkan-sungkan nih ada tawaran dari luar, direspon aja gitu. Tolong nanti apa yang aku sudah siapin nanti bisa itu yang bagian eksternal, ntar aku bakal pasti ada berbagai macam hal yang harus dibahas, itu ntar mohon didengarkan dengan baik. Mungkin kalau misalkan dari aku, wejangannya cukup segitu dulu aja. Sebenarnya yang paling penting menurut aku bagaimana nanti sebagai ketua itu bisa memberdayakan lebih baik lagi. Karena saya secara pribadi merasa bahwa saya sendiri banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan yang menurut sebenarnya bisa banget diperbaiki mulai dari diri sendiri. Tak lupa juga kalau misalkan sebagai Makomji jadi contoh yang baik, jangan sampai nanti ketika ada segala macam hal itu tuh kita memberikan contoh yang buruk. Tapi ketika kita merasa ada yang salah, jangan sungkan-sungkan untuk ngobrol sama yang paling dekat, yaitu pihak PI. Mungkin kalau misalkan jangan segitu dulu aja ya. Mungkin kedepannya nanti aku mau bahas berbagai macam hal. Yang penting dari sekarang tolong gencar-gencarin. Angkatan 21 ini menurut aku angkatan yang keren banget. Angkatan yang keren banget bisa memulai dari proker-proker offline. Aku lihat kalau misalkan secara kesulitan Makom di Himakom dan Omah TI, 21 tuh keren banget, solid banget. Dan aku yakin dua-dua semua kalau melihat 21 tuh jadi contoh yang baik untuk bisa menjadi penggerak baik untuk bisa saling solid satu sama lain melebihi daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Saya yakin Makomji yang sekarang bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, menurut aku itu aja. Makasih udah diberi kesempatan. Oke, selamat buat saudara Ninda ya selaku Makomji baru. Nanti kedepannya saya harapkan bisa teman-teman ya dan 21 itu mohon tolong dibantu ya, karena kalau misalnya nggak dibantu yang ada tidak ada organisasi, masa ketua doang organisasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pata atas pesannya. Selanjutnya akan kita dengarkan pesan dari CEO Omah TI 2022, Ahmad Rifki Afwan Muslihani. Kepada Mas Rifki kami persilahkan.
Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat ya atas hasil pemilihannya. Keren banget sih, itu kayak ini baru pertama kalinya ya. Maksudnya aku bukannya membedakan cowok cewek atau gimana, cuman itu betul-betul di luar perkiraanku, malah menangnya telak banget ya tadi. Itu keren sih menurutku. Jadi aku ucapin selamat sekali lagi kepada Dinda. Oke, jadi untuk wejangannya sebenarnya aku cuma mau nyampein dari sudut pandang pemimpin aja ya. Jadi untuk pemimpin, jadi nanti kamu sebagai pemimpin ke depannya semangat, dan nanti kerjaanmu tuh pasti bakal sangat-sangat banyak. Bukan banyak dalam artian beratnya ya, tapi tanggung jawab yang kamu pikul itu pasti akan bertambah, dan semoga kamu bisa membagi porsi waktumu, entah itu kuliah ataupun organisasi, rangkul teman-temanmu, kamu kerja mungkin tanggung jawabmu bakal gede, tapi ingat kalau kamu tuh nggak sendirian, bagi-bagi tugas saja, dan ininya jangan sampai ada yang merasa kayak sendirian atau gimana. Pokoknya itu PR banget sih, apalagi di Himakom yang aku rasain sama Fata tadi udah sempat disampaikan, itu PR pentingnya adalah di ikatan antara pengurusnya, itu perlu jadi perhatian lebih, dan kalau misalnya pengurusnya udah kuat atau udah solid ya, jadi nanti kamu bakal ngeproker itu pasti gampang. Dan selaku CEO, aku nekenin juga, tolong nanti aku bakal titip juga teman-teman Omah TI selanjutnya, itu tolong kamu rangkul juga, kamu ajakin diskusi, kamu tanyain perkembangannya. Mungkin kamu nggak perlu kontrol, karena kita kan Omah TI juga ada kendali sendiri di organisasi, cuman penting karena kita juga bagian dari Himakom, penting bagi kamu buat ya tahu kita tuh sedang ngapain, terus kita kolaborasinya kayak gimana, sehingga nggak ada tuh nanti mis-misan atau mungkin ada kejadian yang nggak enak ya, kayak misalnya prokernya tabrakan, atau itu pun kan karena kurang komunikasi aja sih sebenarnya. Jadi nanti monggo kalau bisa segera diadakan dalam waktu dekat ya, buat di awal-awal terutama tuh kayak pembagian jadwalnya kayak gimana, biar nanti kayak misalnya semester ini kan penuh banget tuh kalian proker-prokernya kan, OT, Himakom. Jadi kayak biar nggak terjadi kayak gitu lagi, cara ngatasinya gimana. Jadi kalau dari aku sih gitu aja. Semoga kedepannya bisa Himakom jadi lebih baik. Dan pesan dari aku sekali lagi semangat ya. Oke gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Rifki atas pesan-pesannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan juga pesan dari Sekretaris Jenderal Himakom UGM periode 2021-2022, Mas Afif Alauddin Falah. Kepada Mas Afif kami persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Jadi sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat Kadek Ninda ini karena udah terpilih dari Makomji. Mungkin sepengetahuanku juga, mungkin kamu dari Makomji perempuan pertama ya, selama kepengurusan dari awal Makomji 98 sampai sekarang. Mungkin wejangan dari aku ya selaku sekjen, berdasarkan pengamatanku selama 1 tahun terakhir, Makomjiku yaitu Fata, aku merasa dia emang bagus banget. Tapi saking bagusnya itu kayak dia tuh lebih ke apa-apa dikerjain sendiri. Jadi selama satu paruh waktu pertama aku merasa kayak nggak kerja. Jadi aku harap ya Makomji emang bertanggung jawab atas seluruh apapun yang ada di Himakom OT. Tapi perlu diingat juga kamu punya PAPI, kamu punya sekjen, punya sekum, bendahara dan bawahan-bawahan lainnya. Itu kamu bisa bertukar pikiran, kamu bisa istilahnya kayak membagilah, nggak semuanya harus kamu kerjain sendiri gitu loh. Kamu bisa lah kayak merangkul satu sama lain, kayak lebih bonding dan juga ya pokoknya kamu sebagai ketua nggak harus terlalu overthinking lah atas segala hal yang terjadi di Makom.
Terus apa lagi ya? Masalah mungkin aku meng-highlight masalah internal ya. Kalau dari aku sendiri, hal yang paling aku highlight sendiri adalah selama 1 tahun kepengurusan ini mungkin ada beberapa proker yang kurang apa istilahnya sosialisasi. Jadi ada beberapa proker yang tiba-tiba udah jalan aja, terus ada beberapa proker juga yang tiba-tiba udah kebentuk panitianya, kebentuk segala macamnya, dan dari PHPI sendiri itu kayak kurang tahu menahu gitu loh. Kayak tiba-tiba ini udah LDK, udah makrab, kok kayak dari kita tuh kayak oh kok ini udah jalan-jalan kayak gini. Nah mungkin kedepannya buat setiap proker mungkin bisa diadain semacam ya, udah ada beberapa sih yang kayak ada rabes kayak gitu, atau mungkin lebih transparan lagi lah, kayak misalkan mau diadain LDK nih, jadi sebelum dibentuk kepanitiaan tuh kayak udah kayak coming soon ada LDK, siapa yang mau daftar jadi panitia kayak gitu-gitu. Jadi biar semua anggota termasuk PHP itu juga tahu gitu loh kalau ada acara yang mau berjalan, terlepas dari emang udah ada kalender Himakom ya. Tapi mungkin banyak dari kita yang nggak buka dan juga lupa, ataupun ada istilahnya acara lain yang bersamaan gitu. Jadi kurang menahu tentang proker-proker yang berjalan ataupun yang sedang dibuat gitu. Terus mungkin dari kan selaku sekjen juga membawa PO ya, mungkin dari aku sendiri masih kurang nge-follow up dari PO, dan mungkin dari PO sendiri kan juga punya proker Kintan ya. Itu aku harap di kepengurusan kamu itu bisa berjalan lebih efektif lagi, dan juga Kintan itu bisa lebih merekatkan antara anggota Himakom dan juga Himakom OT. Jadi kedepannya aku harap Himakom dan OT itu lebih rekat lagi, lebih bonding lagi, dan apa ya, bisa satu jalan lah istilahnya. Enggak Himakom sendiri, OT sendiri. Dan juga untuk divisi tiap Himakom, aku juga berharap untuk proker-prokernya itu panitianya bisa lebih merata ya. Jadi kalau aku lihat dari beberapa kali proker, kayak misalkan di Mikat itu mungkin ada proker yang emang kebanyakan Mikat semua, kayak cuma beberapa yang dari divisi luar. Nah aku berharapnya bisa lebih merata sih, kayak dari Mikat berapa, dari KPM berapa, dari PO berapa. Jadi biar semuanya itu juga merasakan proker-proker di Makom. Nah pesanku yang terakhir mungkin semangat terus buat 1 tahun ke depan. Mungkin kamu gak cuma bakalan berhadapan dengan masalah internal, tapi juga eksternal. Entah itu eksternalnya dari departemen, dari prodi, ataupun dari pihak-pihak luar yang nanti akan bekerja sama ataupun nge-reach kamu sebagai Makomji. Jadi aku harap kamu bisa lebih bijaksana dan mengatur waktu sebaik mungkin biar gak kelepasan ataupun bisa menghandle semua yang bakal kamu jalani sebagai Makomji. Mungkin segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif atas pesannya. Semoga pesan dan amanah dari Mas Fata, Mas Rifki, dan Mas Afif dapat dijadikan motivasi bagi Makomji yang terpilih untuk kepemimpinan Himakom selanjutnya. Pesan-pesan tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian acara pemilihan raya Ketua Himakom UGM periode 2022-2023. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ketua yang terpilih, Saudari Kadek Ninda Nandita Putri, dan terima kasih pula kepada Saudara Konang dan Saudara Billy atas kesediaannya untuk berusaha membawa perubahan baik dalam Himakom UGM. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik panitia yang telah mempersiapkan Pemira dengan luar biasa, dan tak lupa juga seluruh warga Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada yang telah secara aktif berpartisipasi dalam Pemira tahun ini, baik yang hadir secara luring di sini maupun yang bergabung secara daring. Semoga kiranya Pemira 2022 ini bisa menjadi pintu pembuka yang baik untuk kemajuan Himakom UGM ke depannya.
Kami selaku pemandu acara memohon maaf jika terdapat kesalahan kata pada saat pembawaan acara pada malam hari ini, dan terima kasih atas antusiasme para hadirin yang sudah hadir di ruangan ini ataupun yang bergabung secara daring. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya Milzam Hakim. Dan saya Maria Clareta, kami pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.